Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi dengan gue Nur Alfianti Kamawardi yang biasa dipanggil Lita. Nah, di sini gue bareng sama Bro Alif dan Bro Vito bakal ngebahas tentang komunikasi nih. Sebelumnya boleh nih buat Bro Alif dan Bro Vito kenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gua Nur Alif, biasa dipanggil Alif. Gua tinggal di Depok, Depok domisilinya. Terus sekarang gua ini lagi kuliah di sisi IT. Oh, oke. Ternyata Bro Alif orang Depok ya. Gimana nih kabarnya nih Bro Alif nih? Apalagi semasa pandemi nih kuliah kan online ya. Apakah udah masuk atau masih hybrid atau gimana? Alhamdulillah, gua baik sih, masih sehat-sehat aja. Terus kalau soal kuliah, gua dapat jadwal sih tiap Senin ya kuliahnya. Oh, oke oke oke. Bro Vito, silakan. Oke, perkenalkan nama gue Pito Kirahman, biasa dipanggil Pito. Tinggal di Jakarta Pusat sekarang. Kebetulan nih gue sekelas sama Alip kuliahnya. Oh, Jadi ya gitu. Oke. oke oke oke. Jakpusnya sebelah mana nih kira-kira nih? Jakpusnya di Cempaka Putih kalau kalau misalkan tahu. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu ya udah. Oke. Iya. Oke, Oke. gue di sini bakal ngebahas tentang pentingnya komunikasi ya guys ya. Gue mau nanya nih, kira-kira menurut kalian berdua nih, Bro Alif dan Bro Pito, komunikasi itu apa sih? Boleh silakan siapa yang mau duluan? Oke, kalau menurut gua sih ya, karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi nggak mungkin nggak pernah terlibat dalam suatu komunikasi. Jadi kalau menurut gua komunikasi itu cara kita menyampaikan atau menerima informasi ke orang sekitar dengan cara mau itu bicara, chatting, video call, dan lain-lain lah gitu. Itu sih kalau dari gua. Oh, intinya buat berinteraksi ya. Ya, Kalau buat Bro Pito nih, komunikasi itu apa nih kira-kira? Komunikasi itu apa ya? Sebenarnya tuh komunikasi kayak penyampaian pesan atau makna yang dilakukan antar dua orang atau lebih ya. Melalui penggunaan kayak chat atau tanda atau simbol kayak gitu dah. Oke. Nah, di sini gue bakal ngejelasin nih arti komunikasi ya. Komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan tampak hampa bila tidak ada komunikasi. Ya, karena tanpa betul. komunikasi, interaksi antar manusia, baik secara perorangan, kelompok, ataupun organisasi tidak mungkin dapat terjadi. Dua orang dikatakan melakukan interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi dilakukan secara baik secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Jadi di sini buat kalau kita mau komunikasi, kita harus ada tujuannya nih, ya guys ya. Benar. Kita mau Ya, nyampein pesan apa dan orangnya ke siapa. Jadi kalau misalkan sendiri ya jomblo namanya. Oke, lanjut. Selanjutnya kira-kira menurut Bro Pito, apa sih pentingnya komunikasi buat Bro Pito dalam kehidupan sehari-hari selama ini? Komunikasi itu penting banget ya soalnya komunikasi juga pusat kehidupan kita seperti yang tadi udah dijelaskan kan. Sebagai manusia kita pastinya pasti selalu berinteraksi gitu. Terus komunikasi yang efektif juga dapat ngebantu kita sebagai manusia buat jalanin hidup sehari-hari dan mempererat masing-masing individu dari kita gitu. Gitu aja sih maksudnya penting banget komunikasi. Terasa hampa juga kan Oke. tadi kalau nggak ada komunikasi gitu. Kira-kira nih, pernah nggak sih ada salah paham gara-gara miskom gitu? Itu sering banget sih kalau miskom gitu pasti kan dari kita suka penyampaiannya ada yang orang nggak ngerti gitu. Jadi pernah sih waktu itu. Oke, oke, oke.
Kalau buat Bro Alif sendiri nih, pentingnya Ya, komunikasi tuh apa nih buat kehidupan sehari-hari? kalau ditanya penting sih, penting banget ya komunikasi itu. Apalagi kalau misalnya kita bicarain itu kasusnya di dalam lingkungan pekerjaan deh ya. Kalau misalnya mereka gak punya skill komunikasi yang baik saat mengerjakan proyek kantor, contohnya, kalau kayak gitu komunikasi, misalnya komunikasi yang kurang baik atau malah gak ada komunikasi sama sekali, itu proyeknya bakal nggak efisien gitu loh, apa pengerjaannya. Bahkan lebih parahnya lagi, kalau misalnya kayak gitu, proyek tersebut bisa gagal atau hancur. Makanya zaman sekarang tuh kan banyak ya orang-orang yang pinter gitu, tapi masih gak keterima juga pas lamar kerjaan. Ya karena itu tadi, komunikasi itu sebagian dari soft skill kan ya. Dan itu penting saat bekerja. Oke, kira-kira pernah nggak nih ada miskom gitu antara grup, kelompok, sama keluarga atau pasangan gitu soal komunikasi? Kalau itu pasti pasti pernah sih, pasti pernah. Kayak yang Vito udah jelasin tadi, kayak nggak gagal cara menyampaikannya gitu loh. Oke, jadi emang bener banget ya guys, komunikasi tuh kayak penting banget nggak sih? Bayangin kalau misalkan di dunia ini manusia cuma diem-dieman banget dan itu bakalan krik banget nggak sih? Nggak Iya. bakal Nah, bisa juga banyak, sih kayaknya. iya jadi aneh banget nggak Ya. sih? Kayak banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Profesor Will Burnstam menyebut bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab tanpa komunikasi, kita tidak mungkin masyarakat terbentuk. Sebaliknya, tanpa masyarakat, maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Jadi komunikasi ini kayak berhubungan erat ya sama masyarakat. Nah, buat komunikasi sendiri, contoh yang baik dan benar nih dari Bro Alif dan Bro Vito mungkin punya pengalaman ya kan, sekalian dijadiin contoh buat pengalaman hidup buat yang lain. Boleh dong cerita pentingnya komunikasi yang baik dan benar? Oke, pertama kalau misalnya saya contoh tuh, kita jangan cuma fokus sama diri sendiri ya. Kita juga harus mendengarkan lawan bicara kita dengan baik sih. Itu kalau gua. Gitu. Oh, berarti kayak nggak boleh egois gitu ya lawan bicaranya. Iya, Oke, oke. Ini kayaknya Bro Alif contohnya dari pengalaman banget ya. Kayaknya pernah diegoisin sama orang. Aduh. Ya sabar ya Bro Alif. siap. Selanjutnya Bro Vito nih, ada nggak sih contoh buat komunikasi yang baik dan benar atau pengalamannya gitu? Kalau dari gua sih yang pertama itu sih apa? Perhatikan tutur kata ya. Soalnya kan komunikasi yang baik itu harus pakai bahasa yang baik juga. Jadi bukan berarti harus formal atau kaku atau gimana, tapi tutur kata biar lawan bicara juga enak. Terus yang kedua itu mendengarkan juga dengan baik. Kan komunikasi nggak cuma menyampaikan aja, tapi juga menerima menerima gitu loh. Misalkan menerima informasi atau apa gitu. Jadi kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik biar komunikasi itu berjalan dengan baik gitu. Sama Oke, sama setuju sih gimana nih? sama Alif tadi yang Siap. jangan egois, jangan fokus sama diri Oke, sendiri. oh ini pengalaman dua-duanya ya, kayaknya pernah Ya ngalah nih begitulah. kayaknya nih. Oke, terus emang bener banget sih komunikasi itu. Nah, ini jadi kalau contoh buat komunikasi yang baik dan benar tuh pertama kita berbicara dengan baik. Artinya kata-katanya sesuai dan tidak menyinggung. Intonasi yang lebih dinamis dan juga intonasi yang lebih dinamis. Terus juga ngomongnya jangan terlalu cepet nih. Kira-kira pernah nggak sih kayak punya temen ngomongnya rap gitu kalau ngomong? Ya pasti punya sih kalau gua. Ada pasti. Oke, oke, oke. Terus diam, simak, dan dengarkan dengan seksama. Benar banget nih. Komunikasi bukan sekedar tentang berbicara, tapi juga mendengarkan. Mendengarkan tidak kalah sulit dengan berbicara.
Saat mendengarkan, kamu sedang mencerna informasi yang disampaikan lawan bicara. Tanggapan kamu yang akan kamu keluarkan nantinya sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kamu mendengarkan. Yang ketiga, sesuaikan dengan konteks nih. Berbicara dengan seseorang yang tidak nyambung, kayak pasti nggak enak banget dong. Misalkan kita lagi ngomongin A, terus tiba-tiba dia ngomongin B, pasti kayak kulit banget nggak sih guys? Ya pernah sih itu terjadi, sering lah. Wah, ini kayaknya Bro Ali banyak banget miskom ya sama teman-teman lingkungannya. Ya Terus begitulah. kalau kita mau bergeser tema perbincangan, lakukan secara smooth supaya tidak terasa kering. Yang ketiga, gestur tubuh. Saat berbicara dengan seseorang, kamu perlu memperhatikan gestur tubuh lawan bicara. Gestur tubuh bisa menunjukkan pemikiran dan perasaan dari lawan bicara. Jika terdapat gestur tubuh yang kurang nyaman, lebih baik kamu skip dari hal yang sedang kamu bahas. Ini kayaknya sehari-hari banget ya, kayak temen lagi ngomong, kakinya goyang-goyang, atau enggak alisnya naik sendiri gini ya kan. Iya. Kayak ada kode-kode gitu. Lalu tataplah mata lawan bicara sebagai tanda bahwa kamu tertarik dengan komunikasi yang terjadi. Tunjukkan senyuman dan berekspresilah secara tepat. Waduh, ini paling susah nih kalau buat tatap mata lawan bicara nih. Iya, apalagi yang nolep kan. Nah iya tuh. Jarang ketemu orang gitu ya. Iya. Nah iya, aduh. Apalagi kalau ngomongnya sama calon doi, asik tuh. Bener-bener. Susah. Yang kelima itu menyisipkan humor. Jadi kita jangan terlalu serius nih kalau ngobrol. Kira-kira ada bercanda dikit lah. Tapi bercandanya juga jangan sampai miskom. Ntar kitanya niatnya bercanda, temen kita niatnya malah kiranya kita ngatain Serius. mereka lagi ya kan? Atau Iya. ngejek mereka. Yang keenam, jangan terlalu self-center. Terus yang ketujuh, mengendalikan emosi. Ini bener banget sih, kayak kita lagi marah gitu ya kan. Terus diajak ngomong, diajak mikir, pasti kan emosinya nggak kekontrol banget kan. Benar. Kira-kira Bro Alif sama Bro Vito pernah nggak lagi nanya nih sama temen, terus lagi baik-baik nih, temennya mungkin ada masalah, tiba-tiba ngomong marah ke kalian. Kira-kira pernah nggak? Boleh dong diceritain. Aduh. Pito dulu deh kalau ini deh. Oke. Kalau gue sih pernah ya waktu itu kayak nanya soal atau nanya rumus lah waktu itu. Cuman nggak tahu kenapa gue udah nanya baik-baik. Ini gimana rumusnya, gue pengen ngerjain juga, ajarin dong. Terus dia kayak, iya udah ntar dulu. Ini gue juga lagi ngerjain. Mungkin dia kena lagi pusing juga kayak MTK kan waktu itu. Jadi ya dia tiba-tiba marah gitu. Nggak tahu kenapa, lagi ada banyak masalah juga kali. Jadi Zaman-zaman SMA itu ya? SMA apa SMP lupa gue deh. Cuman pas Mungkin sekolah mau sih yang pasti. ujian mungkin. Iya, pas mau ujian lagi belajar tuh waktu itu, terus gue nanya rumus. Jadi dia lagi pusing juga kali, nggak tahu. Ini marah-marah ya. Jadi Oke. gue jadi kayak, oh ya udah deh, ntar Pelampiasan aja. ya. Nggak tahu kan. Pelampiasan kena semprot. Iya udahlah, apes. Nah, itu pengalaman dari Bro Vito ya. Lanjut. Yang ke-8 ada berbesar hati. Kebesaran hati saat berkomunikasi sangatlah penting. Kamu harus sadar bahwa tidak semua orang bisa cocok dengan perspektifmu dan kamu tidak bisa memaksakan itu. Jadi kalau kita lagi komunikasi dan si lawan bicara ini minta pendapat, kita juga harus mikirin perasaan dan pikiran dia sendiri. Jadi kita nggak boleh kayak, kamu tuh harus ini, kamu tuh harus itu. Enggak ya guys, enggak kayak gitu. Nah, yang 9, mengutamakan etika. Setiap lawan bicara memiliki ketentuan etika komunikasi yang berbeda. Contohnya, pada dosen atau seseorang yang secara hierarki berada di atasmu akan banyak ketentuan etika berkomunikasi. Misalnya kayak kita ngubungin dosen nih, nggak mungkin dong bahasanya kayak nggak pakai salam dulu, tiba-tiba Bener-bener. langsung, Tiba-tiba bro gitu. Pak, saya mau nanya kayak gitu. Nggak pakai salam, nggak Iya. perkenalan kan, apalagi dosen muridnya banyak. Hmm. Terus juga jam-jamnya harus diperhatiin ya guys ya. Kalau kalian mau ngechat dosen tuh bahaya banget loh, apalagi untuk kalian yang lagi skripsi.
itu penting banget sih, apalagi kalau dosen pembimbing. Jangan sampai dosen pembimbingnya nggak jawab. Kasihan juga kan ke kaliannya. Terus selanjutnya nih, akibat tidak menjaga komunikasi antar lawan bicara dengan baik dan benar. Kira-kira nih, Bro Alif sama Bro Vito, akibatnya apa sih kalau kita nggak menjaga komunikasi dengan baik dan benar? Oke, kalau ini sih balik lagi ya sama yang udah gue omongin di pertanyaan tadi tuh, yang soal pentingnya komunikasi kan. Kalau mereka komunikasinya buruk atau malah gak ada komunikasi sama sekali tuh di lingkungan pekerjaan, akibatnya tuh bisa kayak bonding mereka tuh antara anggota nggak kebangun, terus suasana pekerjaan nggak nyaman, terus bisa memberikan kesan negatif ke sesama anggota. Habis itu konfirmasi pekerjaan nggak ada, yang akibatnya tuh bisa nimbulin kesalahan informasi. Eh, yaitu tadi project bisa hancur ya kalau misalnya komunikasi antar anggota itu buruk gitu sih. Oke. Buat Bro Vito, apa nih akibatnya kira-kira yang pernah dialami mungkin? Kalau nggak jaga komunikasi dengan baik ya mungkin bisa ya itu sih tadi apa miskom gitu. Jadi dulu gue pernah tuh janjian ya. Janjian harusnya 7:30, cuman gue nulis di Sama chat siapa nih? Sama siapa nih? sama temen janjian. Oh. Ketemuan jam 7:30, cuman waktu itu gue nulis di chat itu, nulisnya tahu nggak sih lu kalau di chat suka disingkat setengah tuh jadi set 8 gitu, Oh, setengah oke. 8. Nah, Gue nah sering. dia tuh ngiranya kayak, nah terus dia tuh ngiranya kayak set 8 tuh jamnya di set ke jam 8. Jadi Oh. jadi dia ngiranya jam 8 gitu. Pas gue kesana, lu di mana? Oh, gue masih di rumah. Lo katanya jam 8. Jam setengah 8 ini gue nulisnya setengah 8. Enggak, lu nulisnya jam set 8. Jadi dia ngira jam 8 gitu. Nah, itu kalau Jadi kita komunikasinya kurang kurang baik dan benar sih menurut gue. Jadi oke. bakal ada miskom dan bisa nimbulin salah informasi gitu. Oke, jadi komunikasi itu penting banget ya guys buat kehidupan sehari-hari. Terus juga buat kalau kalian kerja secara grup, buat kelompok, itu penting banget sih. Karena kalau kita nggak jaga komunikasi, bisa jadi selama-lamanya kita bakal ngejauh dari itu orang. Bisa kayak putus tali silaturahminya. Thank you banget nih buat Bro Alif dan Bro Vito yang udah mau ditanya-tanya tentang pentingnya komunikasi. Yo, Iya, sama-sama siap. sama-sama. Ya, thank you so much. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.